Minum itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap kuat. Kalau Anda mau balapan sama suami, oke. Apalagi, nah ini dia, Anda kasih ini. Makin jos dia. Indonesia nih ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah ya. Kaya sekali, kita tuh kaya sekali dengan produk apa namanya probiotik atau mungkin produk fermentasi. Ini kan ada tempe nih. Ah, ini tempe, ya ini tempe, ini tempe. Tempe nih, ya kalau kita bongkar ceritanya di balik tempe ini dahsyat banget. Kerja bakteri di sini ya, kerja bakteri di sini. Contoh, ada satu jenis vitamin, seingat saya B12 atau B berapa gitu, yang sejatinya cuman ada pada produk hewan. Tapi karena ada bakteri yang ada pada kedelai ini, ya, menyebabkan munculnya vitamin yang biasanya ada pada protein hewan, di sini ada coba. Canggih banget kerja mereka tuh. Ya, kita tahu susu ya, susu itu kalau dimasukin bakteri, kan nanti dia berubah jadi keju. Kan gitu. Ya, jadi kalau saya ambil highlight di situ, keajaiban yang terjadi ketika proses fermentasi pada tempe itu adalah kenaikan asam amino esensial. Jadi ini produk yang penuh dengan asam amino. Dan asam amino itu salah satu bahan baku atau pembangun tubuh kita. Ya, dan itu bahkan asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh itu ternyata dengan bakteri dia bisa munculkan dalam tempe ini. Ya, jadi terus akan tanya, berarti bagus dong makan tempe. Berarti saya mulai besok, mulai hari ini makan tempe goreng. Nah, itu yang saya perlu revisi sedikit. Ya. Kenapa? Aslinya ya ada mungkin coba saya lihat. Nah, ini asam lemak esensial ya. Jadi sebenarnya ini di banyak kasus-kasus stunting di zaman dulu, saya tahu sekarang masih atau enggak di rumah sakit, ini kan dibikin jus tempe. Ya, ini kan produk fermentasi kan berarti ada bakteri sebenarnya kan pakai starter gitu loh. Ya, jadi memang dia punya asam lemak esensial yang bahkan tubuh kita nggak bisa bikin. Nah ini B12 ya, yang luar biasa yang memang ada pada ini tempe ini. Nah, menariknya lagi apa coba? Anda baca highlightnya aja. Tempe mengandung zat antimikroba. Jadi kayak antibiotik kaya. Yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik. Coba, Masya Allah kan. Modal ini doang. Ya, nggak usah kita bahas probiotik deh. Ini doang. Ya, efeknya luar biasa. Ya, dan sehingga dapat memperbaiki gangguan pencernaan seperti kegagalan pencernaan dan absorpsi zat gizi. Masyarakat yang biasa mengkonsumsi tempe ya lebih jarang terkena penyakit saluran pencernaan. Tapi lagi-lagi bentar ya. Nih, mengkonsumsi tempe mentah sebenarnya adalah cara yang baik dan menyehatkan meskipun tidak lazim. Ya, jadi kalau Anda lihat postingan-postingan saya itu kan banyak gitu. Kenapa? Karena masalahnya kalau sudah digoreng, apakah akan berkurang habis 100%? Enggak. Cuman minyaknya kan lengket, itu dia masalahnya. Sedangkan minyak yang dipakai di situ kebanyakan adalah minyak nabati, minyak dari sawit gitu loh. Bukan minyak kelapa. Kayaknya sekarang enggak ada abang-abang gorengan, goreng tempe pakai minyak kelapa. Kalau ada, saya mau makan, karena minyak kelapa itu sehat. Ya, gitu loh. Jadi ya supaya nggak ada minyak, karena kan nanti kapan-kapan beli deh. Saya kemarin pas di Bandung gitu kan dikasih sama panitianya, udah 10:30. Dikasih sama panitianya nggak tahu itu dari rumah makan apa gitu kan. Pokoknya kayak semacam penganan gitu tapi digoreng. saya nggak makan karena minyaknya luar biasa. Ada teman yang makan, coba diperes gitu. Minyaknya keluar semua. Itu yang bikin masalah nanti, oksidasi kita sebut dengan trans fat, ya, lemak trans ya. Itu sehat nggak? Masalah besar sebenarnya, ya ke jantung, pembuluh darah, semua segala macam. Ya, nah yang luar biasa lagi dengan tempe kayak begini, yang ini salah satu produk probiotik ya, produk fermentasi,
kalau kita baca di penambahan jumlah konsumsi tempe kedelai ya, lebih dari 100 gram dalam satu hari dapat memberi manfaat klinis dan bahkan memperlambat timbulnya resiko metabolik dan penyakit jantung. Kan keren kan? Makanya model ini doang. Cuman sayangnya kita terjebaknya di minyak. Ya, makanya banyak sekarang produk-produk tempe berbasiskan tempe itu Bapak Ibu sekalian yang tidak menggunakan minyak ya. Nih, kalium pada tempe ya. Nih lihat, canggihnya bakteri ya, supaya Bapak Ibu paham. Canggihnya bakteri. Dia kan ada kalium. Tapi kalium gara-gara masuk bakteri di sini dengan starternya atau ragi yang kita kenal itu menyebabkan kalium itu meningkat drastis berapa kali lipat seingat saya. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap kuat. Gitu loh. Ya, karena kalium itu salah satu sumber nutrisi buat tulang. Gitu. Tempe memiliki kandungan energi lebih rendah, tidak mengandung kolesterol. Jadi Anda sebenarnya mau makan tempe ini berapa banyak pun nggak ada masalah. Nggak ada batasan dosis, cuman kan kita dikasih batasan kenyang gitu loh sama Allah, kan nggak bisa makan banyak juga. Ya, maka di surga nanti kenyang itu nggak ada. Di surga nanti kita makan bukan karena lapar dan kita tidak berhenti karena kenyang di surga. Jadi makan aja, pengen aja gitu kan. Nggak ada kenyangnya, nggak ada laparnya. Ya, karena kenyang dan lapar itu sebuah kefanaan. Ya. Nah, itu tempe salah satu contohnya ya. Nah, Ibu sekalian, jadi bakteri-bakteri ini itu ternyata memang ya banyak ya, dan memang kita mewariskan itu. Ini contoh ya. Kalau Anda lihat yang sebelah kirinya itu perbedaan kandungan bakteri pada bayi atau feses bayi yang mendapat ASI dan susu formula. Itu ternyata perbedaannya luar biasa. Ya. Kalau yang feses bayi dengan ASI itu ternyata bakteri baiknya itu jauh lebih banyak ya. Kalau yang dengan susu formula itu feses bayinya itu jauh lebih banyak bakteri patogen. Ini penelitian sudah banyak tentang ini. Ya, jadi pokoknya intinya gini, semua yang alami yang Allah ciptakan itu semuanya mengandung bakteri. Ya, kalau Anda lihat di kelapa kayak begini, ini kan kelapa belum tua-tua banget, ya. Tapi maha besarnya Allah, ya. Coba pikirin gitu kan, ini subhanallah ya. Saya kadang-kadang lihat kelapa tuh kagum luar biasa. Kelapa ini salah satu media bakteri yang sangat baik, ya. Awalnya kan kelapa muda, kalau ini kan belum tua-tua banget. Nanti habis ini kelapa uzur lah ya, kelapa senior gitu kan. Yang kulitnya sudah coklat. Awalnya kan dia ini kelapa muda, ya ini kelapa muda, ini kelapa agak-agak tua, belum tua kan. Terus sini nanti ada kelapa tua yang coklat udah bikin buat santan. Coba, habis itu jadi apa airnya? Kalau udah tua, airnya nggak diminum juga, sama Allah diapain? Dibikin kentos. Kentos ngerti? Itu loh. Dalam kelapa tuh kalau yang kerasnya itu kalau bahasa Jawanya kentos. Gak tahu bahasa Bintarunya apa. Tahu ya? Siapa yang ngerjain itu ya? Bakteri dalam kelapa ini kan bakterinya banyak banget. Ya, maka salah satu cara biasanya saya untuk memberi makanan-makanan bakteri dalam tubuh kita itu ya adalah dengan cara memberikan dia nutrisi lah. Ya, jadi madu itu kan isi madu ini apa sebenarnya? Ada beberapa yang menyatakan madu itu probiotik karena mengandung bakteri, tapi saya lebih juga menyebut madu itu prebiotik kalau saya. Ya. Dia larutnya di mana? Larutnya ketika masuk ke dalam tubuh kita, ya, dan dicerna oleh tubuh kita baru dia aktif tuh. Nah makanya salah satu cara untuk minum madu, ya, supaya madu itu cepat diserap adalah dengan cara dia dilarutkan dalam air. Ya, misalkan air begini nih, Bapak Ibu masukin madu, nanti saya beri ilmu apa ya? Ilmu kanuragan. Ilmu bikin cairan isotonik. Ini kan madu nih. Nih,
Lalu Anda kasih apa namanya, garam. Nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu yang mau jogging, sebelum jogging Anda minum beginian, durasi Anda jogging akan lebih meningkat. Ini kalau baca tulisannya namanya Dr. James Dinnick, dia membantah banyak sekali stigma-stigma tentang garam. Jadi sekarang saya ngapa-ngapain pakai garam. Asal garamnya benar dan tidak berlebihan, dia justru malah punya kekuatan yang luar biasa ya dalam tubuh kita. Ya, kalau mau baca tulisannya itu ada bukunya judulnya The Salt Fix. Ya, The Salt Fix. Kalau mau baca itu di Instagram hashtagnya itu The Salt Fix. Ya, itu bisa. Nah, ini kayak begini nih. Ya, ini air yang sangat powerful. Ya, air mineral, Anda kasih garam, Anda kasih madu, apalagi, nah ini dia, Anda kasih ini. Makin jos dia. Ya, dikasih, apa namanya, bakterinya. Si probiotik ini ya. Gitu. Insyaallah. Jadi mereka-mereka inilah ibu-ibu bapak sekalian yang mengurai berbagai macam apa tuh namanya, atau ya mengurai lah ya, atau menyebabkan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, karena mereka sendiri tidak beri sendiri, mereka perlu diberi makan, mereka perlu diberi makan. Ya, nah makanan isi bakteri ini kita kenal sebagai prebiotik, gitu ya. Jadi kalau singkat cerita kita hari ini mulai menerapkan apa 1P gitu kan, satu probiotik, satu prebiotik itu akan bagus sekali buat pencernaan tubuh kita. Ya, satu prebiotik, satu probiotik. Jadi prebiotik itu makanannya, ya, probiotik itu bakterinya. Ya, jadi kalau Anda lihat di depan ini kan memang saya sengaja bawa beberapa perlengkapannya kayak begini nih. Bengkuang ini salah satu sumber serat ya. Jadi ada beberapa jenis serat dalam tubuh kita itu ibu sekalian yang tidak dicerna dan yang bisa mencernanya cuma bakteri itu. Ya, jadi kalau nanti Anda browsing tentang prebiotik itu menarik sebenarnya. Ya, karena sebagian besar yang kita makan itu bakterinya nggak ada, bakterinya habis dan bukan jenis kategori serat yang kita sebut dengan ada menyebutnya beberapa jenis ya, ada menyebutkan short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek, ya ada juga FOS atau GOS gitu loh bahasa-bahasanya itu, tapi intinya dia serat. Ya, semakin banyak serat itu kita makan, semakin bahagia mereka. Ya, ada beberapa jenis serat sebenarnya yang kita bisa ambil ya, terutama kayak dari pisang-pisangan kayak begini. Nah, pisang ini ya kan ada beberapa jenis pisang. Ada pisang yang matang sempurna di titik-titik hitam gitu kan. Nah, pisang kayak begini kan gulanya tinggi banget. Ya, jadi kalau lebih baik mana untuk apa kalau kita bicara pada level serat yang saya tahu lebih baik yang jangan yang terlalu matang. Ya, jadi pisangnya agak mengkel. Agak-agak ya tua banget enggak tapi muda banget enggak gitu loh. Nah, jadi ada keras-kerasnya sedikit. Ya, termasuk mangga-mangga atau mangga apa namanya pepaya yang mengkel-mengkel itu. Ya, serat-serat itu sangat baik sebenarnya buat mereka-mereka tadi. Ya, jadi kalau misalkan atau nih beberapa jenis kacang-kacangan kayak begini. Ya, lentil. Tahu ya lentil ya? Ya, kalau di masakan India nih terkenal banget nih. Dibikin namanya dal. Ya, kacang dal. Ya, ini salah satu sumber makanan bakteri yang sangat powerful. Jadi coba nanti nasinya di rumah, kalau ada nanak nasi itu dicampurkan sama ini. Ya, kacang-kacangan gitu. Karena kacang-kacangan ini sumber itunya mereka, sumber makanannya mereka. Kan banyak lagi nih. Ada rumput laut, ada pistachio, ya, ada kacang almond, ya. Juga ada
Ah ini makanan saya suka banget teman. Tahu ini apa ya? Tape ya. Tape ini kan juga makanan fermentasi kan? Gitu loh. Jadi kalau pas lagi pengen makan es campur, ya saya campur doang nggak pakai es. Esnya sebuah. Isinya apa? Isinya apa ya? Ini rumput laut, itu kan kasih cincau, kasih kacang, terus kasih buah, terus kasih madu, kasih garam. Esnya hilang, jadi campur doang. Gitu ya. Kenapa saya nggak suka es? Ya nggak suka aja. Karena kalau terlalu banyak es bahaya. Ya nggak berhenti-berhenti. Tubuhnya kerja keras lebih banyak lagi untuk menyeimbangkan suhu. Jadi makanya jangan suka minum dingin sering-sering. Ya, kalau dan minum dingin tuh kabar-kabarnya juga bisa memicu obesitas, kegemukan. Ya. Coba deh ibu-ibu minum es teh manis, nagih nggak? Ya, sebenarnya kalau menurut saya gitu kan nagih itu ada dua hal, dari gulanya sama dinginnya. Jadi dingin tuh kayaknya nggak habis-habis gitu. Jadi padahal sebenarnya yang tubuh tuh inginkan dan tubuh kita inginkan tuh bukan dinginnya, tapi airnya. Iya kan? Coba lagi panas-panasnya haus-haus gitu kan, kita minum air biasa, selesai hausnya. Ya, nggak perlu kita ribet-ribet dan berlama-lama dengan urusan dingin-dinginan. Jadi nggak habis-habis, ada minum lagi, apalagi minum-minuman kayak teh botol kemasan, nggak selesai-selesai, minum, pengen lagi. Dinginnya itu bikin dia pengen lagi, gulanya bikin dia craving seperti orang kecanduan. Ya, gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Ternyata ya peran atau fungsi bakteri ini Bapak Ibu sekalian itu sangat sangat banyak gitu ya. Jadi ketika pencernaan kita itu diberikan mereka ya makanannya plus juga bakterinya, maka dia ngasih sinyal ke otak ya. Ngasih sinyal ke otak ya. Tapi peran mereka itu bukan cuman itu doang ya. Jadi probiotik itu perannya banyak sekali ya, mulai dari saluran kemih kita, kemudian juga peradangan, ya alergi, asma segala macam, ya. Contoh. Hmm. Ini kalau kita bicara lifestyle, ini roti kalau dipegang beratnya mungkin ada 300 gram ini. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perotian, biasanya tahu ini roti apa ini. Ini roti namanya sourdough. Ya. Nah, roti ini bukan sekedar roti, tapi dia kan dibuat dengan bakteri, tapi bakterinya bukan pakai bakteri starter yang dijual di toko roti. Dia punya bakteri sendiri, saya yang buat, tim saya yang buat. Ya, jadi dia disebut sebagai pangan fungsional. Jadi makan roti kayak begini, pencernaan justru malah makin sehat. Beda sama roti kebanyakan. Ya, ini bukan promo ya, ngasih tahu supaya Anda bikin gitu loh. Kalau nggak mau bikin ya belilah. Ya. Nah, terus ya kayak begini nih ya. Jadi kayak lifestyle itu saya katakan tadi. Jadi probiotik atau bakteri ketika kita injek tanda kutip ya, kita suntik ke berbagai macam aplikasi peradaban itu masya Allah efeknya. Ya, jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan, bahkan kalimat atau bahasa let the food be your medicine and medicine as your food, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan itu masuk di sini. Ya, jadi ini bisa berperan untuk apa? Seratnya dapat, ada bakterinya juga. Nah, ini saya kasih sampelnya. Ibu-ibu mau Bu? Ambillah bagi-bagi. Ya, tapi ini enggak plain ya. Yang ini saya ini maaf. Mangga. Ya. Jangan bawa sendiri ya. Bagi-bagi. Itu selainya pakai selai
Nutella ala-ala saya. Ini selai. Ya nggak ada gula pasir, coklatnya organik, kita pakai garam yang sehat, Masya Allah seperti itulah. Jadi makan itu mungkin berapa potong aja, Anda udah dapat kekuatan, full. Ya, maksudnya lambung kita tuh penuh gitu kan, seperti itulah. Nah, lalu, sampai jam berapa ya? Sampai zuhur. Tadi MC bilang jam 11. Sebentar, sudah dicobain? Belum. Kalau ini ada yang mau? Ini airnya belum saya minum ya, tadi saya tuang. Enak Bu? Enak. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu slogan rumah makan Padang. Nah ini kan buah nih, nah saya kasih garam. Harusnya sih diaduk-aduk. Ya cuman ini nggak ada anunya. Kalau diaduk nanti tumpah. Lalu kita kasih ini. Ada hitamnya. Kan ada mangga di sini. Lalu kasih madu. Lalu kasih dikit probiotiknya. Dan tidak bisa diaduk. Kok bisa nih? Bu, silakan Bu. Ini nih mana panitia. Ini maaf. Nanti tolong diaduk, dibagiin. Kayaknya muka-muka mupeng gitu. G. Itu kan jadi sehat kayak gitu kan. Tapi sehat. Iya Bu, silakan. Air kelapa mau? Diaduk dulu ya. Nah itu. Nah air kelapa ini juga yang terbaru yang saya dapetin itu, bukan ya terbaru lah ya. Itu ternyata semalam saya ngisi di JCC. Apa di JCC? Ada apa? Halal Fest apa gitu. Habis saya ngisikan yang ngisikan Ustadz Khalid. Penuh meja dengan makanan gitu ya. Mohon maaf. Nah, air kelapa kayak begini Ibu sekalian, ya. Juga sama sebenarnya. Karena madu itu salah satu pelarut yang terbaiknya adalah air kelapa. Ya, pelarut terbaiknya supaya dia bisa memberikan efek yang lebih powerful lagi ke tubuh kita itu pakai air kelapa, dilarutkan. Jadi mana sendok? Ya diaduk lah pokoknya. Ya, habis ya Bu sendoknya. Nah diaduk kayak begini, biasanya lagi-lagi saya kasih garam sedikit, gitu.
Udah. Dibiarin berapa lama? Nah, ini ada Enci Ashraf namanya, daripada Singapura. Ya. Dibiarin selama 1 jam. Larut dia. Minum itu, kalau Anda mau balapan sama suami, oke. Asal nggak pincang aja. Ya, itu air kelapa. Jadi, apalagi air kelapanya ini dimasukin lagi, misalkan Anda tambahkan dengan rumput laut atau apa yang serat-serat kayak begitu, tuh akan lebih kuat lagi dia. Atau mungkin Anda tambahkan dengan, sebenarnya dalam air kelapa kan ada bakteri juga. Tapi kalau Anda mau tambahkan sedikit dengan cuka kayak begini, atau bukan cuka, probiotik kayak begini, itu jauh juga akan jadi powerful juga. Karena memang medianya si bakteri itu ada pada air kelapa. Ya mudah kan? Mudah sebenarnya. Modal tempe, ya. Atau kalau enggak tadi itu tadi apa tuh? Buah tadi itu Anda campurkan dengan yogurt. Juga bagus. Tapi cari yogurt yang plain. Ya, yang enggak pakai gula. Ya, itu juga Masya Allah juga sangat baik.